ketiga, langit ketujuh, terus ada lagi perjalanan dari langit ketujuh ke atas 500 tahun perjalanan, yaitu arsy. Ini yang benar yang mana? Allah di atas arsy, di langit ketujuh, langit keenam, atau langit ke-1, bersekutu tempat dengan Nabi Adam. Nabi Adam di langit 1. Setara dong. Atau di langit kedua, bersekutu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Di situ ada Nabi Isa dan Nabi Yahya di langit kedua. Nah sekarang yang benar yang mana? Kalau dibilang Allah di langit, Allah fi sama, ini samanya sama yang mana? Terus bertentangan dengan Al-Quran yang lain, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ini kalau kita artikan zatnya Allah ada di langit atau ada di ars, bahkan bakal bertabrakan dengan ayat-ayat yang lain. Maka Nabi udah bilang jangan diartiin dengan tekstual ayat. Tafwid aja serahin kepada Allah atau takwil. Nabi mendoakan kepada Ibn Abbas, Allahumma al-faqihu fid din wa 'allimhu ta'wilah. Ya Allah, berikanlah dia kefahaman dalam ilmu agama dan berikanlah dia ajaran. Ya, dan ajarilah dia. Berikanlah dia pengetahuan mengenai takwil Al-Quran. Takwil dibolehkan. Contohnya nih, satu lagi nih. Ayat Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Ya. Terus wa kana tahtahu kanzun. Ya, wa kana abuhuma salihun fa arada rabbuka yuballigha ashuddahuma, ya, wa yastakhrija kanzalahuma rahmatan min rabbika wa ma fa'altuhu an amri dalika ta'wilu ma lam tastati alaihi sabron. Adapun tentang tembok atau menara yang saya luruskan tuh, yang diplester, ditegakkan lagi daripada roboh, itu adalah milik, ya, ada tujuannya milik punya dua anak yatim yang ada di Madinah. Dua anak kecil anak yatim yang ada di Madinah, dan di bawah itu menara atau tembok ada harta karun, ya. Dan adapun kedua orang tua ini, anak kecil ini, kedua anak yatim ini punya orang tua yang soleh dulunya nih, tapi udah meninggal, ya. Maka Tuhanmu menginginkan itu harta karun ditemukan oleh ini anak yatim ketika dia udah dewasa. Ya, adapun yang aku buat itu meluruskan tembok ataupun menara daripada agar tidak roboh, wa ma fa'altuhu an nafsi, itu bukan atas kehendak aku berbuat begitu. Itu kehendak dari Tuhan supaya dia menemukannya ketika dia dewasa. Rahmatan min rabbika, yaitu sebagai rahmat dari Tuhanmu, dan itu bukan atas kehendak aku. Itulah takwil. Dalika takwil malam tastati alaihi sabron. Ini kata Nabi Khidir. Itu diabadikan dalam Al-Quran takwil tuh. Itulah takwilnya, menyingkap kebenaran sesuatu yang tersembunyi, takwil, ya, yang mana engkau tidak sabar untuk akan hal itu. Nabi Musa minta upah tuh habis ngebenerin tembok atau menara, karena di kampung itu nggak ada yang mau ngasih dia makan. Kata Nabi Musa, ini kan kita udah benerin tembok, bagaimana kalau kita minta upah? Nabi Khidir marah di situ. Seperti itu takwil dibolehkan. Takwil mimpi Nabi Yusuf mentakwil, boleh mentakwil, apalagi berkaitan dengan zat Allah, yang di situ Allah katakan kalau ada orang yang mengikuti mata syabah minhu, itu adalah orang yang cenderung pada kesesatan. Bicara tentang zat Allah tapi dia tidak mentakwil dan dia tidak mentafwid, dia artikan sesuai tekstual ayat, ayatnya tabrakan dengan ayat-ayat yang lain. Oke, cukup jelas. Nggak bisa menjawab dan nggak bisa membantah karena tidak ada kapasitas di situ, tapi cukup jelas. Ya. Masuk ke Maulid tadi. Tunggu. Kita selesaikan dulu nih Bang Teyung dari tema yang tadi kita bahas mengenai kilabunar ini. Sudah sampai pada kepahaman atau masih ada iskal? Kalau yang tadi itu kan saya sudah jelaskan bahwa Muhammad bin Abdul Wahab yang mana dulu nih. Tetapi itu saya menyangkal kalau hal itu. Sangkalannya boleh disampaikan? Ya, tadi kan sudah disampaikan bahwa bisa jadi Wahabi yang dimaksud itu adalah Abdul Wahab bin Rustum. Udah itu, intinya itu aja. Intinya itu aja. Enggak, tadi kan
itu juga sudah dijawab oleh Habib Hadi dan oleh Yai Abad Iya, kan? betul sudah dijawab. Yang bilang belum dijawab siapa? Ya artinya itu kan masih Penjelasan dari mufti, bertentangan. penjelasan dari mufti Saudi Arabia bin Baz. Siapa itu Al-Wahabiyah? Dengerin. الوهابية هم أتباع الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي الحنبلي. Al-Wahabiyah hum atba Al-Imam Al-Syekh. Wahabiyah itu adalah pengikut. Pengikut siapa? Al-Imam Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi An-Najdi. المتوفى سنة 6 و200 هجرة. Yang wafat tahun sekian ya. كانت وفاته رحمه الله سنة 6 و200 و1000 هجرة في الدرعية. Yang wafatnya tahun 1206 di Dir'iyah. Jelas ini orangnya, bukan yang di Afrika, bukan. معروف هناك. Abaknya adalah orang yang terkenal di sana, di Dir'iyah. Dir'iyah ini sekarang namanya Riyadh. Ini jelas perkataan perkataan Syekh bin Baz, mufti Saudi Arabia, memang hidup di sana dan juga pengikutnya. Itu menyatakan bahwa Wahabi adalah pengikut Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi An-Najdi Al-Hambali yang lahir tahun sekian dan wafat tahun 1206 di Dir'iyah. Bapaknya seorang yang terkenal di sana. Ini jelas, nggak bisa dipintir lagi kepada yang di Afrika, Abdul Wahab bin Rustum. Dan Abdul Wahab bin Rustum itu golongannya namanya bukan Wahabiyah, Al-Wahbiyah. Wahbiyah. Kalau ini Al-Wahabiyah. Nggak pakai alif lam mim. Alif lam nggak pakai alif lam. Oke, cukup jelas. Bisa diterima. Bisa diterima ya. Oke. Mau diselesaikan di closing untuk perkara ini, kita buka chapter yang lain atau Iya, gimana? closing. Saya tidak ada bantahan di situ. Oke. Tidak punya kapasitas di situ dan cukup jelas. Cukup jelas ya. Jadi sudah bisa membedakan ya antara Al-Wahabiyah sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh bin Baz dengan Wahbiyah yang dinisbatkan kepada Wahab bin Rustum yang di Afrika itu ya. Baik, Jelas informasi ini bedanya cukup jelas. Oke, baik. Coba Oke, saya closing, silakan. begini. Ya, silakan. Saya closing ya. Ya gini. Mengapa golongan yang masa kini, yang Wahabi masa kini itu tidak terima dengan penjelasan itu? Karena kita melihat bahwa Wahabi ini melalui banyak fase. Artinya ketika sudah ada kritikan atau pembelaan dari kami tentang tuduhan-tuduhan mereka, dan mereka sekarang sudah menjadi ada yang tasamuh. Artinya sudah tidak sejalan lagi dengan pendiri asalnya. Mereka sudah mulai membuka diri dan ada yang masih keras, yaitu yang saya katakan tadi menjadi Wahabi yang kafah. Ada yang setengah-setengah, atau mungkin mereka tidak membaca kitabnya secara utuh, atau mungkin dia ya memang ada segan silunya sehingga tidak keras. Makanya saya katakan kalau ingin menjadi Wahabi yang keras ya nanti jatuhnya Khawaris, seperti yang sudah saya sebutkan dari awal. Jadi kalau saya rasa Teh Jung sendiri tidak begitu banyak membaca kitab-kitab Wahabi sendiri. Dan kita tidak nafikan ya, ada beberapa orang yang memang sudah tasamuh sekali seperti yang di Jawa Timur itu siapa namanya. Tuh, bahwa mereka mengatakan bahwa Asy'ari itu kawan kita, saudara kita masih Islam, beliau Ahlussunnah wal Jamaah gitu kan. Ungkapan-ungkapan ini sudah menyebar di kalangan Wahabi. Betul. Artinya Saya sudah, tidak membaca kitab-kitab. tidak. Saya hanya mendengar, betul. Secara utuh ya. Tapi kalau yang secara utuh, antum boleh lihat ceramah-ceramahnya Ustadz yang dulu-dulu ya. Sehingga mereka akan menganggap bahwa demokrasi ini togut dan sebagainya. Terus munculnya Amrozi. Ya, itu kan karena seperti itu. Bom-bom itu. Tapi ya kalau itu tergerus oleh arus zaman, maka mereka mengalami ya perubahan. Itu tidak saya nafikan. Sehingga ketika kita katakan bahwa Wahabi Khawaris ini mereka tidak terima. Begitu Ustaz Tajin. Closing statement dari saya. Terus kita kalau mau beralih ke Maulid, mungkin Yandi mau memberi narasi untuk Maulid Nabi. Yandi, tafadhol.
Baik, itu kan closing statement dari Ustadz Tabata. Closing statement dari saya berjanji tidak akan bahas lagi tetap terkait dengan itu ya. Karena sepertinya yang disampaikan Habib 151 itu berdasarkan ilmu saya cukup jelas memang. Tapi tetap yang tadi dibilang Ustadz Tabata memang punya, kalau dalam keyakinan masih dalam tanda kutip ya, apalah mungkin bahasanya taklid atau mengidolakan, susah juga. Karena nggak tahu kenapa dari hati itu kayak ini sebenarnya benar, cuma saya belum dapat jawabannya aja gitu. Tapi berdasarkan apa yang disampaikan Habib 151, iya jelas, itu data juga jelas itu. Ya, gitu. Siap. Ini mau beralih ke Maulid. Ya, mungkin Yandi mau nambah. Silakan Yandi. Sebentar, sebelum ke Maulid, Ustaz, menambahkan saja. Tadi kan beliau mengatakan bahwasanya itu bukan Abdul Wahab An-Najdi, tapi Abdul Wahab bin Rustum, kan gitu ya. Ini Ustaz, kitab juga kok gelap. Lanjut nambah. Nah, ini juga kitab Sinyalnya tuh, sinyalnya. dengan Muhammad bin Abdul Wahab. Tes. Jelas? Aman halus Yandi. dulu sih. Aman. Suarane rada gede dikit. Siti ngono lho. Oh, nggih. Halus Oke, suarane. baik. Oke, Nah, baik. Ada pakai ayakan kopi nih tadi soalnya. Enggak pakai Itu ayakan. kalau pengen lancar ya Andi. Ya Andi kalau pengen lancar sinyalnya kasih mawar 10 ke host. Nanti lancar sinyalnya. Oke, baik. Ini Gas. apa si Syarwani hidupnya juga sama dengan Muhammad bin Abdul Wahab. Ketika menjelaskan tentang Ziyaratul Qubri Rasulullah SAW ketika waktu haji, kan ada kesunahan di situ melakukan Ziyaratul Qubur. Ini penjelasan Tuhfatul Muhtaj karyanya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, disarai dihasiai oleh Al-Imam Asy-Syarwani. Beliau mengatakan begini tentang menajak atau menolak terhadap seseorang yang akan berziarah kubur. Bantahan orang yang menolak terhadap ziarah kubur. Siapa yang membantah itu atau yang menghalang itu ialah bahwa Ibnu Taimiyah. Waman taba'ahu min firqatid dhallah al-masyhurah, dan juga orang yang mengikuti Ibnu Taimiyah, Syekh Ibnu Taimiyah, dari golongan mana? Min firqatid dhallah, dari golongan orang-orang yang tersesat, al-masyhurah, yang masyhur, fi zamanina, di zaman kami, dengan sebutan apa? Bil wahhabiyah, khadalamullah. Ya, seperti itu. Terima kasih. Lanjut yang lain. Imam Syarwani. Ya, paling itu intinya. Waalaikumsalam warahmatullahi Paling yang tadi Ana maksud, sebentar saya coba masuk dulu. Paling yang Ana tadi bilang Ana berjanji itu dua hal ya. Saya tidak usik lagi terkait dengan ta'wil ya, karena memang kurang memperdalami ilmu saya, dan yang tadi disampaikan sama Habib 151 itu secara nalar jelas ya. Dan datanya ada memang betul. Kemudian yang kedua yang saya belum bisa bantah ya, penyampaian terkait dengan siapa Muhammad bin Abdul Wahab ini. Nah itu, selebihnya tetap saya akan berkoar-koar tetap ya, mulai dari kuburiyun, mulai dari maulid, ini karena belum jelas ke sayanya. Oke, itu aja dulu. Lanjut. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bernarasi bisa ya. Bapak tapi serahkan dulu waktunya kepada Taijung, mau membahas maulid dulu tidak, mungkin 5 menit atau 3 menit sudah cukup itu untuk maulid, rasanya cukup. Kalau Taijung memberi kesempatan untuk Anda bicara ya silakan Ustaz. Ya, Pak Jana tahan dulu ucapannya. Bentar, silakan Teh Yong. Enggak, saya tim yang menjawab aja gitu, mengcounter aja bahasanya. Oke. Saya ya. Siap, silakan Ustaz.
Ini menarik untuk dibahas. Kenapa? Ini menyangkut tentang akidah.